Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan belajar tentang Quran Hadis kelas 10, yaitu bab 4 tentang kemujizatan Al-Quran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, murid-muridku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam belajarnya materi tentang Quran Hadis bab 4 kemujizatan Al-Quran. Sebelum dilanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum video ini atau channel ini, supaya banyak bermanfaat ya untuk atau bisa jadi amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, pengertian mukjizat. Secara etimologi atau bahasa, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata mukjizatun, mu'azzizun, i'zazun, yu'azzizu atau i'zaza. Awalnya kata ini berasal melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangan, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Sedangkan menurut makna Qotan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'azza donitan an salihun bin nakhadai mu'azzuzan aiza lil adatil khoriqol amri khiyal mu'azzizatun. Hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya dipertunjukkan kepada hal-hal yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Tujuannya diturunkan mukjizat ini adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khusus berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Kemudian mukjizat itu mempunyai fungsi yaitu sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya mukjizat, para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atau kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Berikutnya adalah syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat sebagai berikut. A. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. C. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atau kebenaran pengakuannya. D. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. E. Tidak seorang pun manusia, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan sesuatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Berikutnya adalah 3 macam-macam mukjizat.
Mukjizat terbagi kepada dua. Yang pertama, mukjizat hissi atau yang disebut kasat mata, yaitu mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. B. Mukjizat maknawi atau disebut tidak kasat mata, yaitu mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Berikutnya adalah pengertian ijazul Quran atau yang disebut mukjizat Al-Quran. Yang pertama, mukjizat Al-Quran, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isi yang Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal yang terkait kisah-kisah zaman dulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Berikutnya adalah kedua, mukjizat Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak ada pernah berhasil, maka mereka menginsafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya adalah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar, ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah gaya bahasa dan yang kedua adalah isi kandungan. Gaya bahasa yang pertama, gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Baik susunan sangat cantik dan indah ya. Para sastrawan Arab pun bahkan tidak mampu menirukannya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab. Keistimewaan uslub Al-Quran atau gaya bahasa Al-Quran diantaranya adalah satu, keindahan dan kelemahan bahasa Al-Quran. Dua, keserasian Al-Quran. Kemudian ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian keempatnya, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Kemudian keenam, Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk yang terperinci atau tafsil ya. Kalau global ijmal. Berikutnya adalah yang B, yaitu isi kandungan. Isi kandungan kemukjizatan Al-Quran diantaranya adalah satu, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat goib. Kemudian keduanya, bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat ilmu, yaitu kemukjizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Kemudian ketiganya yaitu yang ketiga atau C-nya, Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Berikutnya adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi, karenanya untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi.
mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan kosong sehingga bisa dibentuk menjadi baju besi dan senjata untuk dapat mengalahkan Raja Jalut. Berikutnya adalah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang seperti burung atau burung hudhud dan semut ya. Berikutnya adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam, yaitu berupa kemampuan untuk membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, kemudian menyembuhkan penyakit kista, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kali ini tentang mukjizat atau kemukjizatan Al-Quran ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga ada manfaatnya bagi penonton atau bagi yang melihat video ini. Semoga diberi kesehatan, kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.